17.404 buah, 7.870 diantaranya telah mempunyai nama. Nah, siapa namanya sini pengen namanya menjadi nama pulau, namanya itu. Karena masih ada 7.870 yang belum punya nama. Nah, terus kemudian lagi sedang 9.000 nama Sabawan belum memiliki nama, termasuk 337 nama pulau itu ada di sungai. Jadi jangan tunda, gunakan 3 karena kata BKKBN kita bertumbuh setiap tahun 5%. Lanjut. Industri pasar kreatif itu meliputi apa saja sih? Kan gitu. Ada industri kreatif makanan dan minuman, industri kreatif busana, industri kreatif budaya, industri kreatif promosi, industri kreatif produksi, industri kreatif kerajinan tangan dan otomotif, konstruksi, kesehatan dan lain-lain. Tetapi menurut Hopkins, ekonomi kreatif terdiri dari perikanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni, pertunjukan, penerbitan, peneliti, pengembangan R&D, perangkat lunak, permainan, televisi, radio, serta permainan video. Lanjut guys. Industri kreatif pasar mea berdasarkan data Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Saya ambil data usaha kecil dan menengah ya, bahwa sebenarnya kita masih defisit. Hati-hati. Bahwa ternyata ekspor kita dibanding impor kita, dibanding industri kreatif, kita masih kalah. Di mana industri kreatif dunia sudah 5,76% targetnya, kita Indonesia baru 5,78% BPS tahun 2003. Artinya kita kemana nih para mahasiswa tambatan yang berjiwa kreatif? Baru pertumbuhan industri kreatif nasional targetkan sebesar 10%. Nggak tahu nih dulu mungkin ini zamannya Pak SBY supaya menang pemilu dia cerita gitu 10%. Tapi sebenarnya kita akhirnya berangan-angan target 10% tercapai 5,76 aja tidak tercapai kan gitu kan. Tapi bagus juga lah, ada sebuah harapan. Dan dapat menjadi 3 besar kontributor produk domestik bruto. Indonesia yang saat ini masih menempati peringkat ke-7 namun mengalami peningkatan angka 573 triliun. Jadi artinya industri kreatif memberi kontribusi sampai 573 triliun. Oke, saya percepat lagi. Sektor industri kreatif pasar mea. Lanjut. Udah. Aktivitas ekspor Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,03% dari tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 2.079 triliun. Jadi ekspor kita itu sampai 2.079 triliun rupiah. Akan tetapi peningkatan itu diikuti pula peningkatan impor keseluruhan sebesar 5,88% atau sebesar 2.252 triliun rupiah, sehingga ekspor dengan impor perdagangan keseluruhan mengalami trade defisit neraca keuangan Indonesia. Jadi ini kita harus pertanyakan, impor kita lebih besar bro, teman-teman lebih besar. Mudah-mudahan jadi pemimpin nasional ada semua. Rubah ekspor. Mungkin yang kedua sekarang, mungkin yang keduaan. Jadi kita kaum muda harus berpikir kreatif bagaimana menciptakan ekspor. Ada di rumusannya. Jadi di sini usaha kecil dan menengah ini selalu disegmentasikan itu ya, fashion, kuliner, terus apa lagi, kerajinan tangan gitu, ya kan? Terus ngapain kita jadi mahasiswa kreatif? Kalau yang kita andalkan itu fashion, terus kerajinan tangan, kuliner, tetapi dia jangan dimain-mainin juga karena dia ternyata telah menyerap sektor tenaga kerja begitu besar. Fashion aja 3.838.740 tenaga kerja. Oke, ekspor fashion paling besar adalah pakaian jadi dan alas kaki. Dengarnya kayak enak ya, pakaian jadi dan alas kaki. Sedang ekspor kerajinan adalah produk furniture, kayu, rotan, bambu, terus ada lagi elektronik dari Singapura. Ini juga kita bertanya kenapa? Si mahasiswa ini kan ditantang nih. Ini kan bukan mahasiswa istilahnya mahasiswa garment atau untuk fashion, tapi orang lain ditantang untuk masuknya. Lanjut. Kenapa? Ada pun sektor industri kreatif yang kontribusi besar kecil, ini perhatikan semua kita, namun mengalami pertumbuhan yang tinggi di atas 10% hingga tahun 2010 menurut Menteri Kementerian UKM adalah permainan interaktif seperti video game. Baru kemudian arsitektur, layanan komputer dan piranti lunak software. Beberapa produk industri kreatif atas permainan kreatif seperti video game dan layanan komputer piranti lunak software
Yang mengalami pertumbuhan pesat adalah seperti aplikasi iBlock Network, Wireforce, Ride Launcher, Sajian Sejak, Warung Express, Mac Dokter, Cruise, Ngakuin, 1000 Malam, Busitik. Itu semua termasuk 50 top aplikasi 2011. Tunggu dulu sebentar. Belum. Jadi artinya tolong Pak Sekretari. Oke, lanjut, percepat. Dan kasih waktu. Ini kita baru masuk sebenarnya konteks itu. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, sebagai implementasi perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area, yaitu penyatuan masyarakat ASEAN. Jadi tanpa batas. Lanjut Mas, cepat. Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan hanya sekedar slogan, tapi merupakan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan pasar yang lebih luas. Dan yang saat ini hanya populasi 155 juta menjadi 631 juta jiwa ASEAN, diwujudkan berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama negara-negara ASEAN melalui kajian dan kesepakatan para pemimpin negara-negara ASEAN beberapa periode. Proses kemudahan berupa tarif pajak ekspor dan impor, serta kemudahan transaksi, distribusi dan pertukaran tenaga kerja atau arus keluar masuk barang, jasa serta mungkin dalam pengawasan. Kemungkinan bisa menjadi lebih luas satu ASEAN, bisa juga kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Jadi kita harus antisipasi ya, karena disebut dengan ASEAN bersatu. Lanjut, Mas. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 atau ASEAN Economic Community ASEAN (AEC) adalah pasar tunggal, sehingga memungkinkan menjual barang dan jasa, tenaga kerja serta investasi harus modal lebih mudah ke masing-masing negara. Terus yang kedua, terbangunnya infrastruktur ekonomi bersama, baik distribusi barang, jasa dan tenaga kerja. Terus terbangunnya kekuatan ekonomi ASEAN terbesar ketiga di dunia berdasarkan populasi penduduk, setelah Tiongkok dan India. Baru kesamaan tarif dan perundang-undangan ekonomi ASEAN. Baru kesamaan layanan atas tuntutan bersama, mungkin kesamaan bahasa pengantar dan mata uang. Ini belum kita temukan. Apakah nanti kita akan menemukan satu nama bahasa pengantar ASEAN, yaitu bahasa Melayu? Ini yang harus kita perjuangkan. Terus kemudian kesamaan rasa HAM, teritori wilayah luas, mungkin kesamaan kekuatan militer, rasa memiliki yang sama dan kecintaan sesama masyarakat ASEAN. Baru berbeda negara satu ASEAN. MEA itu berbeda negara satu ASEAN. Langsung masuk. Sejarah masyarakat ekonomi ASEAN ini saya pikir mulai tahun 97 ya. Ini bisa dilihat di internet. Tahun 97 di KTT Kuala Lumpur, diperkuat KTT Bali pada 2003, KTT ASEAN 2012-2007. Baru kemudian kita harus bisa menyatakan tahun 2005 ini. Sebenarnya tahun 2020 tadinya. Ini vision 2020 ASEAN, itu baru masuk MEA, tapi dipercepat menjadi 2015. Maka sekarang pertanyaan, Myanmar aja penduduknya 60 juta jiwa sudah menyatakan siap. Kenapa mereka siap? Indonesia masih tanda tanya. Masuk aja. Pengusaha-pengusaha dalam negeri mendapatkan pasar ekspor lebih luas asal siap, ya kan? Tapi kekhawatiran itu semua adalah bagus-bagusnya, ya. Karena apa? Menjadi pemimpin dan penguasa pasar sehingga populasi penduduk Indonesia yang 40-43% dari populasi se-ASEAN, seharusnya pasar ASEAN harus bisa kita kuasai sebesar setiap negara 40,43%. Terus kemudian Indonesia kalau bersaing dengan kalian kemampuan pengaliter, Indonesia jadi serbuan masuk pada pura-pura negara ASEAN, masuknya negara-negara maju menunggangi negara ASEAN satu saat lagi Mas ya, satu saat lagi. Pasar yang bisa kita beli Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dan lain-lain, hati-hati bila merusak maknanya itu sendiri. Industri kreatif Indonesia mempunyai pasar Indonesia kalau bersaing dengan produk ASEAN. Siap, satu ini nanti Mas. Lanjut. Inilah pasar ASEAN. Cetak dulu. Cetak. Cetak lambat. Inilah pasar ASEAN. Seluruh negara kan harus masuk ke kita, yaitu harus masuk barang, harus masuk jasa, harus masuk tenaga kerja, harus modal, serta permintaan, dorongan kesepakatan persaingan, berarti pasar bersama ASEAN. Serta kemudian perlu kebijakan pemerintah. Pemerintah harus hati-hati dalam kebijakan ini, karena akan terjadi kisruh. 2 tahun pertama masuk MEA itu akan banyak pelanggaran. Jadi jangan heran kalau baru masuk Vietnam aja keberadaan kita udah heboh. Nanti suatu waktu pelanggaran akan terjadi. Banyak orang Vietnam di Jakarta, orang Kamboja di Jakarta, orang Myanmar, karena mereka belum paham makna daripada ASEAN bersatu MEA 2015. Coba sekali. Cetak Mas. Kalau sudah, inilah dia. Jadi harus masuk, harus apa segala macam akan menjadi tantangan. Demikian
Selanjutnya nanti dilanjutkan dulu dengan Pak Arif, baru diskusi kita. Karena saya sudah bilang waktu habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Darwin, waktunya dan materinya. Paham nggak kira-kira teman-teman? Berarti nanti sebelum kita diskusi siapin pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Nanti kalau yang memang belum paham bisa ditanya lagi, nanti kita diskusi, oke? Nah, selanjutnya nih ada dari Bu Septiana Tangkari selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kemkominfo untuk Ibu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan adik-adik gak ngantuk ya. Mungkin kalau melihat buku protokol kok ada susah, ada capek ya. Tapi inilah kita akan berjuang. Apalagi di sini hari Kartini, mudah-mudahan adik-adik kita yang atau ibu-ibu kita yang hari ini di mempraktikkan hari Kartini semangat Kartini untuk Indonesia dan bangsa Indonesia sejaya. Itu yang pertama. Yang saya hormati Ketua Pelaksana IT Festival 2015 Saudara Abdurrahman Hidayat, yang saya hormati Ketua BEM FTI Universitas Gunadarma Saudara Felani Gali, yang saya hormati narasumber Bapak Darwin Purba dan Bapak Arif M. Suryadi serta narasumber yang lain, dan para peserta adik-adik sekalian yang hari ini kita berkumpul dalam rangka peringati pengelolaan teknologi dan membangun industri kreatif. Saya rasa adik-adik sudah paham lah industri kreatif karena tadi dua narasumber sudah cukup banyak sekali, tapi kita mau ulas satu persatu mudah-mudahan gak banyak atau mungkin kita bisa saling sinergi ya. Lanjut. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kehidupan kita zaman sekarang ini tidak jauh beda. Artinya kita hidup di dunia maya akan sama dengan dunia nyata. Itu bagi saya. Tapi bagi adik-adik pada saat lahir sudah hidup di zaman dunia netizen. Jadi tidak ada beda lagi antara oh ya dunia cyber. Karena tidak ada beda lagi apa yang kita lakukan di dunia cyberspace tidak akan beda dengan real space. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya mohon kepada adik-adik yang hebat-hebat yang ada di sini, terima kasih banyak karena memang pada saat ini kita contoh pada saat di real space itu kita menulis pengumuman itu ditempel seperti yang kita nyatakan di sini. Tapi pada saat di cyberspace kita menulis blog atau yang lain itu memang dengan media sosial kita. Banyak sekali media sosial yang bisa kita lakukan. Jadi saya mengajak adik-adik atau adik-adik juga bisa mengajak adik-adiknya dari tingkat SD, SMP, SMA bila menuliskan sesuatu, menulis blog atau menulis di Twitter, di Skype apapun di Facebook, tolong tentu kehati-hatian. Karena apa? Karena kita hidup di teknologi ini hanya tingkat satu jari. Satu jari klik kita bisa menguasai dunia. Apa yang tidak bisa kita lihat di dunia cyber? Semua ada. Dari yang buruk sampai dari yang istilahnya game, animasi, kemudian film-film yang lain itu banyak. Asal juga jangan kita melihat bahwa film-film yang inquis dengan dua tanda kutip itu menjadikan suatu hal yang berbau kesenangan untuk adik-adik. Karena pada saat adik-adik puas menonton film-film porno, itu adik-adik akan 5 dimensi akan lama hilangnya. Tapi pada saat adik-adik menggunakan itu untuk kebaikan, mudah-mudahan akan maju dengan kreativitas yang ada. Lanjut. Ya, bagaimana sih kita transformasi ekonomi sosial budaya? Kita bisa lihat pada saat zaman dahulu kala orang tua kita sangat susah menghidupi kita ya Dek ya. Mungkin banyak sekali yang kalau mau belanja untuk anaknya, untuk makan anaknya, untuk makan siang, adik-adik yang pulang ke rumah setelah belajar di universitas, mereka ke pasar. Tapi pada zaman sekarang, alhamdulillah, dengan adanya teknologi yang sangat murah meriah, handphone sekalipun, yaitu istilahnya tukang sayur sekalipun bisa di SMS. Pak, tolong dong kirim ikan ataupun ayam 2, karena anak saya suka ayam untuk masak. Mungkin ini mas-mas di sini dengan bahagia membantu orang tuanya. Jadi monggo kita ajak orang tua kita bersinergi dalam teknologi. Kemudian bagaimana nilai-nilai budaya yang ada? Kita bisa melihat bahwa kegunaan sekarang itu ada undang-undang yang harus adik-adik ketahui sekalian. Karena satu undang-undang yang sangat kita yang banyak orang LSM yang menolak ada undang-undang ITE. Tapi bagi adik-adik undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik adalah undang-undang yang baik. Karena tanpa undang-undang itu e-commerce tidak akan bisa berjalan.
Karena apa? Pada saat kita mengirim uang atau mentransfer uang dengan 10 juta, 5 juta atau orang tua kita memberikan kita sesuatu dengan membayar kepada pihak penjual, itu hanya dikasih kertas kecil gitu. Kita selalu terima kan kertas. Apakah itu sudah menjamin kita bahwa uang itu sudah sampai kepada yang kita kirim atau pembayaran kita sudah sah? Nggak ada yang bisa. Jadi dengan adanya undang-undang informasi transaksi elektronik itu bisa dinyatakan sah dan kita bisa memegang bahwa sesuatu yang tidak dapat kita bisa mengajak banknya, bisa menuntut banknya bila itu tidak terkirim. Itu yang paling utama. Tapi ada pasal 27 mungkin ada yang sudah sering baca, pasal 27 ayat 27 yang selalu bilang, wow, itu mau pencemaran nama baik bu, nggak penting kali. Tapi sangat penting. Pada saat adik-adik atau teman kita di sini, contoh nih, adik-adik punya teman dekat dan cowok nih sama cewek lagi galau. Andaikan satu orang yang cowok ini galau dan menulis sesuatu yang tidak baik atau mantan pacarnya tulis hal yang tidak baik, ini adik-adik mesti kemana? Ini satu contoh ya, ada seorang pacaran berdua nih cerita aja. Jadi kalau kebanyakan materi nanti juga bosan ya. Kita cerita. Jadi ada seseorang menulis bekas mantan pacarnya nih, wah ada lo cewek gue, gampang kok dibayar cuma 20.000, itu di Facebook. Kenapa dia bilang itu? Terus apa? Wanita ini tidak pernah tersentuh, wanita yang muslim, orang baik, orang cerdas. Tapi segitu seseorang mengadjust dia menulis hal yang tidak baik di Facebook, apa yang dia bisa dapat lakukan? Ada nggak teman-teman yang bisa dilakukan sama teman kita tadi yang wanita? Dia bisa mengatakan dengan adanya pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 ini punya hak adik-adik perempuan. Teman-teman kita perempuan, kartini kita, perempuan Indonesia kita punya kesempatan untuk melindungi diri kita. Kenapa? Karena ada pasal 27 pencemaran nama baik. Dan ini kita katakan ke polisi itu punya hak. Jadi tolong, begitupun yang cowok-cowok misalnya saling bully-membuli, saya rasa tidak zamannya lagi ya. Apalagi sudah Mea masuk ke Indonesia, itu harusnya kita berjuang dan kita beraktivitas untuk lebih maju lagi. Lanjut. Ya. Bisa saya sampaikan program-program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini sesuai dengan nawacitanya Pak Jokowi. Kita bangga punya Presiden Jokowi, mudah-mudahan teman-teman juga bangga meskipun setiap bulan sekali ya BBM naik, tetapi mudah-mudahan itu memberikan suatu kebersamaan untuk kita yang lebih baik. Jadi bisa kita lihat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mungkin nawacita dan agenda pembangunan, yaitu satu mungkin saya bisa yaitu dapat 7 pembangunan sektor kedaulatan pangan. Saya rasa adik-adik ini adalah mahasiswa yang hebat yang bergerak dalam bidang IT. Jadi saya rasa mari kita bersama-sama turun ke desa. Mungkin di sini ada KKN ya? Ada nggak, Mas? Nah, jadi kalau ada KKN ada 74.000 desa di Indonesia yang butuh kita. Orang tua kita dari desa, kita maju karena desa. Monggo kita sama-sama berpegangan tangan dengan adanya nawacita. Kedaulatan pangan adalah utama. Kita coba untuk bersama-sama mengajak, karena memang saya juga punya relawan TIK di seluruh Indonesia, ada 6.000 orang relawan TIK. Jadi saya mengajak adik-adik Bina Dharma yang ingin masuk ke dalam relawan TIK, mengembangkan kreativitasnya untuk membangun bangsa kita, karena orang daerah itu, orang desa itu ingin kita. Banyak kok yang pintar hebat-hebat. Jadi saya rasa teman-teman yang punya teknologi, monggo turun ke lapangan, kita turun untuk membangun dari desa, khususnya di Indonesia. Kedua, adanya infrastruktur yang disampaikan oleh kedaulatan energi dan pangan. Mungkin kalau energi kita bisa lihat untuk bagian yang lain, tapi untuk kemaritiman. Jadi kita punya 13.000 pulau yang sampai saat ini 13.000 itu belum ada namanya. Ada sebagian yang belum ada nama. Jadi adik-adik berhak juga menulis nama-nama dari 13.000 pulau. Monggo silakan, kesempatan yang baik, kapan lagi kita menunjukkan bahwa kita mampu mengisi nama-nama itu. Kemudian kita bisa membangun kemaritiman, yaitu kita bisa ada desa nelayan. Sekarang ini programnya Jokowi bagi nelayan kita memiliki visi ke depan. Bukan hanya mereka hanya menikmati ikan yang enak, ikan yang bagus seperti ikan salmon dikirim ke Jepang, tapi kita hanya makan tulang-tulang gulanya atau palaknya karena saya rasa harusnya kita bisa memiliki dan makan hal yang segar yang milik bangsa kita. Itu yang paling utama. Kedua adalah ketika ada infrastruktur yang disampaikan oleh Bu Woro tadi. Jadi kita bisa lihat infrastruktur itu Indonesia, komitmen daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun 4.000 titik atau BRB di seluruh Indonesia yang insya Allah dari pulau-pulau terluar, pulau terkecil dan pulau-pulau terdepan. Jadi selama ini
memang orang selalu bilang, wah apa sih fungsi Kominfo? Kok kadang-kadang susah banget ya, di mana-mana bandwidthnya kecil, nggak bisa kita apa-apa bisa terganggu, kecepatannya nggak ada. Itu yang dihadapi oleh adik-adik kan. Nggak apa-apa deh, protes saja. Sekarang waktunya saling untuk menyampaikan. Kemudian untuk program yang adalah pembangunan daerah perbatasan, yaitu sumber daya manusia. Nah, ini yang saya minta kepada adik-adik, karena tadi saya dikasih program untuk menuju MEA. Jadi saya harap kita jangan hanya penonton di negara kita sendiri, tapi kita adalah pemilik daripada negara kita sendiri. Bagaimana teknologi, bagaimana ilmu kita itu bisa termanfaatkan untuk bangsa kita. Karena tanpa itu orang akan datang, orang yang biasa mungkin lulusan SMA, tapi mereka bahasa Inggrisnya canggih dari Malaysia, dari mana-mana. Belum tentu seperti anak-anak Indonesia. Anak Indonesia lebih pintar kok. 250 juta anak Indonesia, 250 orang yang terpintar seperti Albert Einstein. Itu sudah tulisan. Jadi kita berharap di sini mungkin, alhamdulillah ada adik kita yang akan menyamai Albert Einstein yang ada seperti kita juga bisa melihat Habibie yang ke depan ada di sini. Itu yang kami harapkan. Lanjut. Ya, apa saja sih tantangan dan potensi yang kita hadapi untuk melihat potensi ke depan? Yaitu adanya cyber security atau governance. Hingga tahun 2015 terdapat 3,9 juta serangan di dunia maya dan situs-situs. Jadi kalau kita bisa melihat, Bu, kenapa ya kemarin ada situs Islam ditutup? Apakah itu memang sudah nggak baik? Jadi banyak sekali, ada sebagian situs yang kenapa kita bisa melihat, oh ya hari ini saya tutup 10.000 situs porno. Tapi malam nanti jam 12 itu tampil 20.000 situs porno yang ada. Karena apa, ini bisnis. Jadi saya rasa adik-adik bagaimana kita melindungi adik-adik kita, adik-adik yang ada di sini sendiri, karena ini adalah program orang-orang yang dari luar. Jadi saya berharap, kenapa? Kadang-kadang contoh yang paling gampang, anak saya itu kelas 5 SMP, 5 SD. Ada satu pun, aku minta nyanyi lagu Indonesia Raya dong, dicarikan. Tapi saya tuh kok dia biasa nyari sendiri dan dia biasa sama janjian. Hari itu dia tanya, kalau enggak aku bukain. Ternyata pada saat itu 2007 ya. Pas saya klik, yang terlihat apa coba? Filmnya ada Peter Pan. Coba bayangkan, kalau satu anak, satu kelas 50 orang, kalau dia ada 6 kelas 300 orang nih, otak kita sudah rusak dengan adanya film itu. Jadi saya rasa, di sini saya rasa nggak ada lagi deh yang pernah, wah saya nggak pernah lihat bokep Bu, saya nggak bohong. Ya, bohong kan? Pasti pernah lihat. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu saya rasa pasti begitu. Ya. Coba, jadi kita bagaimana kita bisa melihat memilih konten-konten yang positif. Jadi ya, kemudian kita bisa lihat juga kenapa sih situsnya sampai segitu banyak. Kemudian untuk e-commerce, kita bisa lihat jumlah pengguna internet aktif Indonesia ada 88 juta. Itu usia dari 15 tahun sampai dengan 19 tahun. Jadi saya rasa adik-adik inilah pengguna internet, orang-orang yang diesel, orang hebat yang akan mampu memimpin Indonesia lebih ke depan lagi. Jadi jangan mimpi itu harus wajib deh. Dreams kita lihat. Orang dari daerah aja Jokowi bisa jadi presiden. Masa yang dari Jakarta yang ada di sini harus jadi presiden untuk tahun nanti? Ayo dong benar-benar hebat. Kemudian kita bisa melihat domain name system atau DNS. Kita bisa lihat mananya konten ilegal yang berbahaya atau malware. Kadang-kadang di handphone kita tuh selalu bilang, Bu, tolong ya kirim uangnya sudah kami terima untuk beli rumah. Tuh, kapan-kapan aku pulang mau beli rumah, uang aja nggak ada, apalagi di rumah. Hal-hal yang kecil. Atau rayu-rayu gombal yang sekarang tuh banyak sekali. Ya, adik-adik lebih canggih lah. Itu lihat Twitter aja ada yang perempuan bayaran. Hal-hal yang kecil. Tapi mudah-mudahan di sini tidak termasuk ini ya, itu akan semua persoalan itu. Kemudian meningkatkan governance dalam upaya mengatasi maraknya konten legal dan berbahaya serta malware. Kadang-kadang konten legal ini banyak, tapi malam saya tuh mendapat satu bahasa mungkin saya tidak sampai pas. Satu contoh ya. Ya, ini konten negatif ya. Ada orang kirim mencetuskan bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang tidak layak. Mungkin ada dia sudah dapat kiriman. Dan saya rasa ini kita jangan ikut karena apa, kadang-kadang kita bisa marah dan orang-orang yang ini berbentuk salah. Jadi jangan sekali-sekali umat muslim itu umat yang hebat
yang punya attitude, yang punya visi ke depan, yang damai, peace terus. Tapi jangan karena hanya SMS orang yang bapak siapa namanya nih, dan dia kirim semua. Mungkin nanti saya bacakan, tapi setelah itu ya. Itu yang saya lihat bahwa dengan adanya malware, bagaimana kita meningkatkan database dan situs yang kecepatan internet. Memang internet itu kita butuhkan. Tapi kadang Bu Boro bilang, oh iya internet itu dua mata pisau, betul sekali. Pada saat kita gunakan pada kebaikan, alhamdulillah mendapatkan motivasi untuk diri kita lebih maju. Tapi pada saat kita menggunakan hal yang itu tidak baik, ya tertidurlah kita pada saatnya nanti. Kenapa? Gak punya apa-apa. Contoh, saya punya cerita nih, ada adik kita umur cuma 8 tahun deh, dengan 12 tahun, namanya Hania dan Fatma. Anak kecil yang saya rasa belum layak lah dia, tapi dengan keinginan dia, apalagi di sini ada orang IT, dia membuat suatu aplikasi. Aplikasinya sangat mudah, handphone ibuku untuk belajar adikku. Dia hanya membuat handphone ibuku untuk belajar adikku, itu kan sangat murah dan mudah. Nah, mungkin kita berpikir, oh dia masuk dia. Tapi dengan handphone itu dia menang di Indonesia ST1. Setelah itu saya mendampingi dia untuk berangkat ke Australia dengan ASEAN Pacific Award. Tahu nggak, handphone aplikasi yang dia miliki ini jadikan untuk kita kreatif ya. Itu sudah dibayar sama Nokia dan sebulan dia dapatkan 3 miliar. Bayangkan anak 8 tahun. Bayangkan orang tuanya itu duduk-duduk manis menerima hasil daripada anaknya. Subhanallah. Jadi saya rasa adik-adik yang ada di sini, silakan adik-adik yang pintar buat blog, tulisan di blog, buat blog bagus-bagus. Yang pintar buat animasi, monggo. Gerakkan adik-adik semua untuk membuat animasi kawan-kawan yang hebat. Yang bisa membuat istilahnya itu game, lakukan game. Banyak kok game Indonesia yang hebat, Angry Bird yang saya salo saja yang dari Swedia itu permainan anak kita tuh apel. Tapi apa sudah berapa puluh juta dan miliar yang didapatkan? 6 miliar dalam 1 tahun itu 60 triliun. Subhanallah kan, kita bodoh aja kita mau dibodohi dia. Kita mainin permainan dia. Tapi anak kita yang ada di dalam kami saya yakin bisa ikut serta juga membuat aplikasi-aplikasi yang bagus. Itu yang kami harapkan. Kami tunggu deh, kita 2015 dengan Agustus ya. Lanjut Mas. Kita bisa melihat perkembangan teknologi atau penggunaan TIK terkait industri kreatif. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Boro, artinya ada broadband, ya kita legal Indonesia. Karena memang saya rasa broadband itu bahasa Inggris ya. Kita kan orang Indonesia. Kenapa sih kita sering kayak kisah? Kadang-kadang orang bangga banget deh kalau yang sudah mencapai Indonesia tinggi, tapi sebangsa kita harusnya menggunakan bahasa kita. Jadi rencana Ketahanan Indonesia ini sudah dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2012. Ini program yang kita lakukan. Jadi dari Sabang sampai Merauke hanya ada 5.000 km yang belum terhubung. Jadi dari Kalimantan dari mulai NTT sampai dengan Papua. Jadi saya rasa adik-adik kita di desa-desa pun sudah mampu untuk kita menikmati internet. Tapi apakah orang-orang desa ini harus dibimbing oleh orang-orang yang cerdas yang ada di ruangan ini? Orang-orang yang siap untuk turun ke desa, bagaimana jangan sampai orang luar dari Brunei, dari Malaysia datang ke desa-desa kita, melihat potensi desa yang hebat. Mulai dari namanya, potensi desa itu banyak ya, mulai dari namanya, budayanya, tariannya, jenis musiknya, harusnya ini yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau saya jadi adik-adik sekarang, apalagi adik-adik yang hebat, Universitas Gunadarma, dari hal yang kecil di samping kita, di sekeliling kita, apa sih yang ada di sekeliling saya ini, yang saya bisa share untuk teman-teman. Jadi jangan cuma Bali, Lombok saja yang dibilang hebat deh. Kenapa saya bilang? Saya pergi ke Mesir, kita lihat piramid itu hanya piramid biasa. Tapi bagaimana dia mempakainya dia, itu bisa menjadikan pendunia. Indonesia banyak kok contoh di Depok sendiri. Pasti banyak yang hebat. Ada tariannya, makanan singkong yang wajib pada daripada Pak Wali Kota, mungkin kita bisa share semua. Oh ya, Indonesia makan singkong kok. Singkong tuh obatnya hebat, kenapa bisa menjadikan obat itu istilahnya itu obat kanker. Jadi jangan ragu deh makan singkong. Kita dari desa. Lanjut jadi ya. Kemudian target daripada ekonomi ASEAN itu sendiri. Ya, ini teknologi training saya rasa sudah cukup karena memang saya rasa adik-adik jangan membentuk hal-hal yang negatif karena akan kena pasal-pasal khusus. Apalagi sekarang kita harus menggunakan kalau kita mengambil materi dari orang lain, contoh tulis namanya, name-nya, kita hargai tulisan mereka, karya mereka, itu yang paling utama. Ya, teknologi streaming itu mungkin ada internet broadcasting, streaming terkait interaktif, format streaming dan codec. Saya cuma
fire yang besar. Pada saat kita harus menampilkan, oh ini karya Indonesia, ini budaya Indonesia keluar. Jadi kita perkecil saja. Itu pun bisa ditampilkan melalui streaming. Jadi jangan ragu-ragu, karya-karya kita masukkan ke YouTube, masukkan ke media sosial, tapi karya-karya yang baik yang bermanfaat untuk teman-teman kita atau adik-adik kita. Lanjut, isu teknologi streaming adalah dalam internet tidak ada isu tentang batasan waktu dan wilayah. Saya rasa adik-adik lebih paham karena hari ini adik-adik lagi menatap saya, tapi pikirannya mungkin sudah ke dunia luar gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Kemudian konten dibuat semenarik mungkin sehingga bisa menarik bagi orang yang melihat. Jadi saya rasa adik-adik monggo tunjukkan konten-konten yang positif, yang aplikasi-aplikasi yang bagus, materi-materi yang bagus yang bisa mengembangkan hasil karya adik-adik bisa menguasai Indonesia, tapi juga bisa menguasai pasar ASEAN. Ketiga, industri strong atau yang akan berkembang karena banyaknya orang berkenan menyimpan fire di strength. Itu yang utama. Ya, kita masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Ini yang disampaikan. Tadi saya sempat bilang sama adik-adik, tolong kita jangan hanya penonton, tapi kita adalah milik bangsa Indonesia. Kita punya Indonesia, luas wilayah kita besar. Jangan hanya orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia menguasai semua milik Indonesia. Saya rasa itu yang paling utama, karena mulai dari jangankan apa istilahnya tambang, sampai pakaian pun batik pun mereka ini. Jadi saya rasa apa sih yang sekarang kita miliki? Nah ini yang harus adik-adik berpikir dalam teknologi membuat gaya jibatik nih. Itu banyak sekali program-program yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Mungkin juga kita bisa melihat 5 elemen dari utama ya. 1, aliran darat atau menghapus tarif atau melalui penghapusan hambatan non tarif. Jadi saya rasa adik-adik bisa paham sekali karena memang sudah biasa bagaimana kita berbicara tentang tarif dan tetapi adalah pemerintah nih. Mungkin kadang-kadang orang yang masuk ke Indonesia dengan pajak yang tinggi ada nggak jadi. Kedua, aliran layanan tidak ada batasan besar untuk pemasok jasa ASEAN atau dalam ASEAN sebagai peraturan dalam negeri. Jadi kita minta kepada Kementerian Keuangan jangan hanya mementingkan masukan pajak, tapi setelah pajak yang ada itu bagaimana pengelolaannya dan kepada siapa kita menghargainya. Ketiga, aliran investasi untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi langsung dari asing serta intra-ASEAN investasi untuk mempromosikan dan menjamin dinamika pengembangan ekonomi ASEAN. Artinya itu kita bisa lihat bagaimana kita melihat aliran modal, kemudian aliran tenaga kerja. Ini yang utama adalah aliran tenaga kerja untuk memungkinkan mobilitas dikelola oleh entry orang-orang yang hebat yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian kita lanjut langsung mas, saya kasih 5 menit lagi. Indonesia kreatif atau ekonomi kreatif. Untuk menghadapi MEA kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ada yang wajib kita hadapi bersama adalah sumber daya yang terbarukan. Sumber daya yang terbarukan ini sudah kita jelas, ide, motivasi dan inovasi. Jadi dengan 3 ini adik-adik bisa menguasai dunia. Tanpa inovasi tidak akan berjalan. Contoh kemarin saya lihat ada anak umur 21 tahun, mungkin seumuran sama adik-adik atau ada yang 19 tahun. Kemarin saya jadi penjualan kaki the next generation. Bagaimana dia mengajak orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang layaknya istilahnya itu apa ya, kalau di Manggarai itu ya banyak tahu lah. Nah tapi dia mengajak mereka untuk membuat sesuatu dan mereka latih, dia anak yang biasa dan dia mencari uang untuk kedua orang tuanya. Jadi saya rasa adik-adik itu, dan sekarang saat ini sampai saya beli sepatu itu sudah diekspor ke luar negeri. Apa yang didapat sama dia? 1 bulan 300 juta dia bisa membantu orang-orang kecil semua. Jadi saya rasa teman-teman di sini jangan hanya ingin sendiri, tapi buat grup-grup atau tim-tim yang 3 atau 5 orang yang bisa membangun, mengajak masyarakat di desa, masyarakat perkampungan kita sendiri sehingga bisa itu membangun edukasi pada adik-adik kita atau saudara-saudara kita. Karena tanpa kesenangan dan aktivitas nggak akan bisa maju. Lanjut ya mas. Ya. Ini industri kreatif, ada beberapa arah dan pengembangan industri kreatif itu sendiri. Mungkin nanti bahannya saya share saja kepada teman-teman semua. Kalau ingin bertanya mungkin nanti bisa email saya, lebih gampang. Jadi kita bisa membuat lapangan usaha kreatif dan budaya. Jadi saya rasa jangan takut-takut deh. Kominfo telah membuat, tadi seperti disampaikan, ada Prik, ada pusat komunikasi kreatif. Jadi adik-adik apa yang adik bisa, apa yang adik mampu, monggo kirim. Karena kita di sini ada Taman Maya Budaya Nusantara. Jadi adik-adik yang pintar menarik, punya aplikasi menarik, punya teman-teman di daerah yang dalam bahasa, keuangan ataupun baju-baju daerah, monggo masukkan di Taman Maya Budaya Nusantara, bisa dikirim. Kemudian adik-adik yang ingin ikut daripada program INA-IKTA 2015, silakan daftar dari sekarang untuk ina-ikta.go.id. Satu lagi yang saya sampaikan itulah kemudian ada lapangan usaha kreatif. Di
Jadi kita jangan hanya menunggu dan mencari kerja di PNS. Saya rasa nggak penting lagi PNS. Saya juga sudah menjadi PNS sudah 30 tahun. Jadi apa-apa tuh disposisi deh. Tapi kalau kita entrepreneur, itu hak kita. Siapa diri kita, menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi ini yang harus kami bangun. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa pengennya jadi pegawai negeri terus, sayang kok. Kalau saya sudah terlanjur karena dua orang tua saya suruh masuk itu, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa tetap bersama dan bertemu saling berbagi. Kemudian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Jadi adik-adik segitu mempunyai aplikasi atau mempunyai inovasi yang bagus, jangan ragu langsung tulis dan daftarkan ke hak cipta. Karena tanpa itu kita tidak ada apa-apa. Segitu datang orang dari luar, Mea masuk, apa yang pernah kita perbuat? Nggak ada hasilnya. Karena banyak orang luar itu hanya mencontek. Anak-anak Indonesia hebat-hebat deh. Itu yang membuat film-film animasi, Upin Ipin atau yang lainnya, Warner Bros. Itu anak Indonesia kok, bukan orang-orang luar, bukan orang Malaysia, tapi karena Indonesia kurang tempat. Nah inilah, jadi peluang untuk adik-adik untuk entrepreneurship itu lebih maju lagi ke depan sehingga membangun kreativitas yang maju. Kemudian ada isu strategis dalam menciptakan ekonomi kreatif. Ini isu yang harus kita pahami bersama, yaitu satu ketersediaan SDM kreatif yang profesional dan kompetitif. Jadi saya rasa harus ada di mampu memprogreskan profesional diri adik-adik setelah lulus daripada Universitas Dharma ini. Kedua, ketersediaan SDA dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah. Ketiga, dari industri yang berdaya saing dan beragam. Jadi jangan ragu-ragu menciptakan industri seperti pesawat kita N235 yang dibuat oleh Habibie. Saya karena bangsa kita hanya ingin memakan produk orang lain, tapi saat ini monggo ada yang lebih hebat lagi buat pesawat-pesawat yang terbaru. Kemudian pembiayaan yang mudah diakses, artinya jangan ragu-ragu karena bank-bank sudah terbuka semua UKM-UKM untuk mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Ketiga, perluasan pasar. Keempat, infrastruktur dan teknologi serta kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin subsektor tadi sudah disampaikan oleh Pak Darman Purba, tidak saya sampaikan, tapi bagi saya sektor-sektor ini adalah sektor-sektor kreatif. Contoh, kita ada seni pertunjukan atau permainan interaktif. Saya rasa teman-teman monggo membuat animasi yang hebat-hebat, game yang bagus-bagus, yang bisa di-share pada seluruh adik-adik kita. Kemudian apa sih peran pemerintah untuk Mea ini? Saya rasa sudah ada yang jadi saat ini Indonesia, khususnya untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, adik-adik harus bisa lulus daripada SKKNI. Itu harapan saya. Untuk berapa anunya kita bisa ada D5 deh, untuk software development, ICT project management, enterprise arsitektur, network dan sistem administrasi dan informasi sistem. Jadi kita tidak perlu kalah saing. Saya rasa di sini mungkin ada ibu dosen, ada wakil dekan. Monggo ibu, anak-anak bisa minta waktu untuk Kominfo untuk mereka mendapatkan sertifikasi. Silakan saja, ada berapa orang bisa dihubungi ke Balita SDM Kominfo sehingga pada saat adik lulus nanti adik sudah punya sertifikat. Jadi pada saat adik keluar adik sudah bisa berdiri. Itu harapan kami semua. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Jatri. Jadi yang saya tangkap nih, kita sebagai anak-anak muda, kita harus keluarin ide-ide gila kita, sebagai anak-anak muda, ekspresiin aja semuanya, gitu. Ciptain apa yang kita suka, gitu. Terus yang kedua, sekalipun ada apa ya, enaknya bilangnya tuh ada yang ingin kita suarakan kepada kementerian, protes saja katanya. Silakan protes saja gitu. Masukan. Nah, itu. Kan? Jadi kalian ini itu kalian harus mengekspresikan apa yang kalian mau, apa yang kalian suka untuk lebih baik ke depannya, gitu. Jadi jangan pernah dibatasin ide-ide jual teman-teman semua, apa aja udah salurin, gitu. Sekalipun nanti itu ingin apa namanya di hak cipta, kayak gitu, tinggal kita ini aja hubungi kementerian yang terkait, gitu. Ya. Untuk selanjutnya mungkin dari pembicara selanjutnya dari Bapak Iwan Suartana dari Solution Telkom Sigma. Untuk waktu
dari tempat ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbicara dari kacamatanya industri. Jadi kalau tadi pembicara dari sebelumnya itu dari kementerian bagaimana regulasi ICT ini dikembangkan gitu ya untuk dapat mensupport praktek-praktek ICT di Indonesia. Nah, untuk presentasi yang saya bawakan ini lebih ke praktisi industrinya gitu ya. Jadi kalau dari adik-adik nanti setelah lulus ya mungkin kan tidak semua juga akan berniat untuk mendirikan perusahaan sendiri gitu ya. Nah, saya welcome sekali gitu ya karena perusahaan-perusahaan ICT seperti kami ini sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki ide brilian seperti adik-adik ini. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan ya, pada awal pertama kali ini adalah hal yang perlu diingat oleh adik-adik ya, di era digital ini ya adalah satu-satunya yang tetap ya di era digital ini adalah adanya perubahan. Ya, itu harus dicampkan bahwa segala sesuatunya ini ke depan akan berubah. Kalau kita berbicara tentang masyarakat ekonomi Eropa gitu ya, ini sebetulnya adalah salah satu fase perubahan aja gitu. Dan kita sudah harus menyiapkan itu. Kalau kita selalu berpedoman ya, bahwa kita harus siap sedia terhadap perubahan. Ya, inilah filosofi yang nanti akan saya coba sampaikan melalui presentasi saya dan bagaimana Telkom Sigma bisa survive ya dari mulai company dengan 20 orang dan hanya berjualan waktu itu IBM mesin, sekarang sudah sangat bergurita bisnisnya ya. Next. Terus ya. Nah, ini adalah agendanya. Saya akan memberikan sedikit perjalanan daripada company kami gitu ya, Telkom Sigma. Kemudian kita menjadi the king of ICT, ya kita bisa klaim itu. Bagaimana kita kemudian bisa menjadi the king of ICT di Indonesia. Lalu peran daripada Telkom Sigma terhadap ICT. Kalau tadi dari Kementerian Kominfo menyatakan bahwa salah satu parameter perkembangan ICT ini adalah bahwa nanti ICT ini harus bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat gitu ya. Nah, Telkom Sigma dalam hal ini memiliki kontribusi yang sangat besar gitu ya, untuk agar bisa ICT ini nantinya itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya kita bicaranya masyarakat di perkotaan dan sekitar perkotaan, tapi juga di rural area yang sangat jauh terpelosok sekalipun. Nah, kemudian
konklusinya untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asia ini, gitu ya. Sebetulnya kalau nanti kita lihat, kita tidak perlu khawatir, gitu ya. Kalau kita berpedoman tadi bahwa sesuatu yang pasti itu adalah perubahan, gitu ya. Jadi mulai sekarang kita sudah harus selalu siap untuk itu. Ya. Dan satu hal lagi yang saya ingin tekankan, selain kita harus siap dengan perubahan, kita harus selalu bisa berpikir mega. Kalau Anda pernah tahu Nokia, dulu mungkin teman-teman di awal di tahun 90-an, di mana mungkin teman-teman pertama kali memegang handphone itu adalah handphone Nokia. Ya. Tapi coba kalian sekarang tanya ke teman-teman di kanan kiri, siapa yang masih pegang Nokia? Pasti sudah sangat jarang sekali handphone Nokia itu ditemukan. Nah, kenapa Nokia yang dulunya merajai pasar, gitu ya, terus sampai hingga akhirnya sekarang hanya memiliki porsi kecil di pasar dunia untuk handphone. Nah, itu adalah salah satu contoh ya perusahaan yang tidak melihat perubahan, gitu ya. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ya, dan kita harus selalu siap untuk menghadapi. Next. Oke. Seperti tadi saya informasikan, Telkom Sigma merupakan perusahaan yang dimulai dari rumahan, gitu ya, dengan 20 pekerja saja, berjualan mesin IBM, ya. Tapi dikarenakan pertama para pendirinya itu berpikir mega, gitu ya. Dia pengen segala sesuatu yang berhubungan dengan ICT ini, dulu masih informasi teknologi aja, gitu ya, itu mereka kuasai, gitu ya. Jadi dari mulai jualan mesin IBM, kemudian mereka berpikir tentang konten, ya, mencari peluang tentang aplikasi, mem-package-nya, kemudian memberikan servis lebih kepada para customer, gitu ya, hingga kemudian yang tadinya hanya berbisnis mesin, aplikasi, ya, akhirnya berbisnis data center, gitu ya. Nah, dari awal berpikir mega, ya, kemudian usaha untuk selalu mencari peluang, gitu ya, usaha untuk mencari peluang. Ini yang menyebabkan Telkom Sigma yang tadinya hanya 20 employee saja, gitu ya, sekarang sudah menjadi perusahaan besar dengan employee sekitar 1.200 lebih, dan yang tadinya hanya punya office di bilangan Bintaro, ya, sekarang kita sudah punya office sendiri, ya, gedung sendiri. Kita tidak hanya office dalam artian sewa, tapi kita punya gedung sendiri di Mega Kuningan, di BSD, kemudian di Surabaya, Sentul, dan akan bertambah lagi, ya. Nah, kita bisa seperti ini, yaitu dikarenakan kita selalu berpikir gitu. Kita selalu mengantisipasi perubahan, dan masyarakat ekonomi Asia itu adalah salah satu perubahan yang pasti akan datang, dan karena kita selalu mengantisipasi perubahan, masyarakat itu merupakan salah satu yang juga sudah kita siapkan untuk diantisipasi. Dan kalau kita lihat sebetulnya ICT, ya, kalau tadi diinformasikan juga oleh teman-teman di Menkominfo, internet itu kan tidak ada boundary, tidak ada batasan negara. Berbicara tentang informasi dan komunikasi teknologi, itu sebetulnya sekarang pun, gitu ya, kita sudah bersaing dengan negara-negara asing. Coba kalau karena kebetulan saya adalah praktisi di industri ini, ya, dan saya punya banyak bisnis di perbankan nasional. Ketika kita datang ke perbankan, solusi yang ditawarkan ke perbankan itu datangnya itu tidak hanya dari lokal, gitu ya. Mungkin banyak internasionalnya dari lokalnya. Ya, artinya sekarang ini pun sebetulnya persaingan itu sudah ada. Ya, persaingannya sudah ada.
tidak ada lagi boundary. Orang-orang asing itu hanya cukup menaruh satu orang sebagai representatifnya dia di sini, kemudian mereka melakukan aktivitas seperti di negara mereka. Gitu. Jadi sebetulnya adanya ekonomi ASEAN atau tidak itu tidak jadi masalah, karena sekarang kita sudah mulai.